Mbak bisa keluar berhenti jadi pramugari pada saat itu? Dikarenakan saya kecelakaan, Captain. Saya saat itu pulang kerja, Captain. Lalu saya capek, saya merasakan hectic. Namanya kita mempunyai Halo, apa kabar sahabat Kapten Indra? Sudah lama kita tidak bertemu. Kali ini saya ingin membahas mengenai dunia aviasi, salah satu mengenai cabin crew. Dunia cabin crew selalu mempunyai cerita, perjuangan, dan value dari setiap individu. Mari kita ngobrol di podcast Sahabat Kapten Indra bersama saya, Kapten Indra Rizky. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Tulis komen menarik kamu dan topik apa yang akan dibahas nantinya dan menginspirasi kalian. Tidak lupa untuk jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Langsung yuk kita ketemu dengan tamu kita hari ini. Halo sahabat Kapten Indra. Bagaimana tadi? Kita udah lama nggak ketemu di udara ya, udah lama banget ini. Lama banget, Captain. Kayaknya Mbak sekarang sudah mantap nih di dunia usaha. Bagaimana nggak usahanya dengan kondisi pandemi yang sekarang ini mungkin agak sulit ya? Wah, benar, Cap. Sekarang siapapun nggak akan siap yang namanya pandemi. Tapi di sini kita harus pintar-pintar untuk mencapai yang namanya keinginan kita, Cap. Nah, justru itu saya beringin untuk mempunyai usaha, Captain. Boleh tahu usahanya apa deh Mbak yang Mbak tekuni sekarang ini? Nah, saya sekarang menekuni usaha bisnis kosmetik, lalu juga ada bisnis di Medan tepatnya, karena saya berasal dari Medan, jadi saya mempunyai bisnis jamur tiram, Captain. Jamur tiram ya? Benar sekali. Oh, luar biasa banget Mbak ya. Itu tergantung dengan kondisi pandemi seperti ini ya, mungkin dari usahanya, penjualannya gampang apa mudah, apa sulit maksud saya? Nah, sebenarnya susah-susah gampang, Captain. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bagi orang yang merasa, wah kayaknya sulit banget nih, itu bakalan sulit, Cap. Tapi kalau misalnya saya pribadi, wah ini sulit, tapi ini challenge bagi saya, tantangan bagi saya. Ya saya tetap harus branding, tetap harus tawarin kepada tetangga, tetap harus menggunakan, sekarang kan udah era teknologi ya, Cap ya. Iya, udah gampang dengan cara mensos atau apapun ya. Bisa pakai Gojek, bisa pakai GrabFood, bisa pakai Instagram, Facebook, semuanya kita manfaatkan. Oh begitu, baik. Mbak Citra ini kan seorang mantan cabin crew ya. Saya boleh tahu motivasi apa yang untuk menjadi seorang cabin pada saat itu Mbak mau masuk ya? Apa karena ikut-ikutan? Apa karena mungkin memang sudah passionnya Mbak pengen cita-cita dari kecil? Atau memang pengen buru-buru cari duit gitu, seperti apa? Wah, pertanyaannya bagus banget teman-teman. Jadi yang pertama, setelah lulus SMA, Captain, saya ingin banget yang namanya kuliah. Tapi saya nggak, mungkin keluarga saya sulit. Jadi saya merasakan, wah saya harus cari uang sendiri nih untuk kuliah, karena rasanya akan lebih wah seperti itu. Oh begitu, baik. Nah, lalu saya mengajukan lamaran di Kuala Namu saat itu di Medan. Nah, saat itu alhamdulillah saya keterima sebagai ground staff di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Lalu saya merasakan jika saya bisa lebih mencari yang lebih, kenapa tidak? Karena actually saya ini adalah tulang punggung keluarga. Mungkin kan lihat tiap hari kali ya sambil kerja, lihat mereka lewat pramugarinya seperti apa, jadi keinginan besar banget ya. Benar, Captain. Jadi setelah itu saya merasakan, wah di darat saja lumayan nih gajinya, bagaimana jika di udara? Seperti itu, karena saya bilang saya tulang punggung, saya ingin yang lebih buat keluarga saya gitu, Captain. Akhirnya saya melamar, Captain, kebetulan pembukaan di Medan, dan alhamdulillah lagi, Captain. Memang luar biasa doa orang tua, dan teman-teman jangan lupa jika ingin mencoba sesuatu, minta dukungan orang tua. Amin, amin Mbak ya. Amin. Terus suka dukanya bagaimana menjadi seorang pramugari setelah terima dan jadi pramugari, apa yang menjadi pengalaman yang mungkin tidak terlupakan bagi Mbak, suka dukanya? Wah, kalau dibilang suka dukanya hampir seimbang, Captain. Kenapa? Karena ketika kita lolos menjadi pramugari, itu bukan wah yes lolos, bukan seperti itu. Itu adalah awal dari cerita kita. Karena ada yang namanya training. Yang paling sulit, teman-teman, kita jauh dari orang tua.
kita merantau. Kemudian yang biasanya saya nggak pernah jauh dari orang tua, saya jauh merantau ke Jakarta. Nah, di situ pendidikannya bukan sebentar. Karena ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus mempunyai persiapan yang matang. Kita harus belajar lagi, mengasah ilmu lagi, mulai dari bahasa Inggris sampai ilmu penerbangan. Dan itu nggak mudah, Captain. Saya bilang itu suka dukanya bercampur, karena ujiannya juga ada ujian lisan, ujian tertulis, seperti itu, Cap. Dan luar biasa sih, Cap. Dan teman-teman yang di sini ingin mencoba jadi pramugari, kalian harus mencobanya, wajib mencobanya. Seru Nah, banget. selain mungkin pramugari kan mungkin kalau pramugari itu kayaknya kayak sulit untuk bagi waktu ya, karena sering terbang terus. Bagaimana kalau misalnya kita janjian sama teman dekat, atau mungkin juga pengen janji sama orang tua, itu seperti apa? Ada nggak sih suka dukanya dengan kalau kondisi seperti itu? Nah, kalau seperti itu, Captain, saya pribadi hampir lebaran nggak pernah pulang, hampir malam minggu nggak pernah jalan, dan hampir dikatakan jika ada janji, ya saya suka mengkhianati, asik. Kenapa, Cap? Karena jangan lupa ya, ntar Sabtu kita nongkrong. Wah, ternyata saya mendapatkan tugas mulia nih, Captain. Kenapa? Karena kan menjadi seorang pramugari itu kita melayani, kita mengantar mereka sampai ke tempat tujuan mereka dengan selamat, Captain. Ngomong-ngomong, kenapa sih kalau saya lihat tuh pramugari selalu tersenyum mulu nih ke penumpang? Kalau kita laki-laki pasti aduh GR banget ya, apalagi yang tersenyum cantik-cantik nih. Wah, Captain, karena senyum itu ibadah ya, Cap. Nah, jadi senyum adalah servis terbaik yang bisa kita berikan kepada penumpang. Jadi contohnya nih, Cap, Captain mungkin mau marah nih, mungkin ada pelayanan yang kurang memuaskan. Nah, ketika saya ingin menjawab, saya senyum terlebih dahulu. Captain, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi, Captain yang mau marah, jadi diurung nih marahnya. Bisa aja ya. Itu Oke. sebenarnya memang kewajiban kita, Cap. Senyum sebenarnya bukan hanya di pesawat ya, Cap ya, bukan hanya di lingkungan kerja, tapi diterapkan di kehidupan sehari-hari, Captain. Baik, yang saya tahu selanjutnya kan ketika Mbak memutuskan untuk keluar atau berhenti dari cabin, itu karena ikut-ikutan, apa karena udah bosan dengan pekerjaannya sebagai cabin, atau memang ada challenge karena mungkin out of the box gitu ya, kita pengen tahu nih kalau di luar mungkin lebih oke dah, aku apa enggak, seperti itu. Nah, bagaimana menurut Mbak? Kenapa bisa membuat Mbak bisa keluar berhenti jadi pramugari pada saat itu? Wah, kalau sebenarnya di dalam konteks pertanyaan Captain, ada cerita yang merupakan pengalaman hidup yang tak akan terlupakan, Captain. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya saya senang menjadi pramugari karena membantu orang-orang dan bertemu dengan orang-orang banyak. Bayangin dong, Cap, satu hari bisa ketemu 500 orang atau lebih. Dan saya yakin ini banyak impian semua orang. Bahkan kalau dulu kita SD, cita-citanya apa? Dokter, pramugari, guru, seperti itu ya, Cap? Iya. Nah, dan saat itu saya berawal terbang 2014 dan saya berhenti di 2020 dikarenakan saya kecelakaan, Captain. Boleh tahu kecelakaan kendaraan mobil atau memang waktu mungkin di mana pada saat itu kecelakaannya? Nah, saya saat itu pulang kerja, Captain. Lalu saya capek, saya merasakan headache. Namanya kita mempunyai rute terbang ngalong, teman-teman. Dan ngalong itu di mana orang lain tertidur dengan pulas, kita saatnya bekerja, dan itu challenge, teman-teman. Nah, tapi ketika saya turun tangga, ternyata saya jatuh dengan posisi terduduk, Captain. Oh, Nah, saat itu yang saya rasakan malu karena banyak orang. Saya tidak merasakan sakit di badan saya. oh baik. Nah, next 3 bulan setelah itu saya merasakan ada yang tidak mesti di badan saya. Seperti apa? Seperti saya sulit menggenggam sesuatu. Apa Oh, yang saya baik. genggam? Jatuh, Captain. Oh baik, seperti itu ya. Ketika saya berjalan, saya seperti menyeret kaki saya. Nah, teman saya bilang seperti ini, jalannya jangan diseret dong, nggak bagus kalau pramugari diseret. Mungkin mereka jangan. maksudnya bercanda kali ya. Benar. Tapi nggak tahu kalau nyata itu memang benar-benar terjadi sama Saya diri tidak kita ya, sadar, di Captain, Limba saya ya. nyeret. Saya nggak sadar, karena itu begitu di ya. pikiran saya tetap napak seperti biasa. Oh begitu, baik. Nah, akhirnya saya memutuskan diri untuk ronsen. Nah, disinilah teman-teman, ketika ada hal kecil yang terjadi di diri kita, harus segera diperiksa. Karena apa? Kita nggak boleh main-main dengan kesehatan. Gitu. Oke. Karena diri kita, badan kita ini adalah
jangka panjang gitu. Setelah saya ronsen di salah satu rumah sakit di Jakarta, saya sempat merasakan, wah paling saya rematik, paling saya pegel lindung kecapean, nggak apa-apa. Saya sempat minum obat rematik, Captain. Tapi dokter belum membacakan hasil ronsennya ya? Belum, karena itu ya? kata dokter hasilnya 4 jam ya. Ya udah saya makan dulu, nongkrong dulu, main dulu. Ketika nama saya dipanggil, saya melihat hasil, wah, dunia saya rasa berhenti saat itu, Captain. Saya nggak bisa nangis, saya nggak bisa berkata apa-apa, Cap. Handphone itu ada orang tua, gimana hasilnya? Saya nggak berani ngangkat. Kenapa, Captain? Shock begitu melihat ternyata tulang saya tuh retak 45%, 15%, dan tidak hanya retak, Captain. Bahkan saya penyempitan tulang, Captain. Oh, seperti itu ya? Benar. Itu bisa nggak salah kalau kita dibiarkan bisa lumpuh ya, seperti itu? Benar sekali, Captain. Saat itu dokter mengatakan, jika saya terlambat, ada 2 kemungkinan. Stroke dan lumpuh. Kenapa? Kita nggak boleh main-main sama yang namanya tulang punggung atau tulang ekor. Sentralnya manusia itu adalah di tulang punggung. Ketika kita duduk, pondasi kita, Captain, tulang punggung. Ketika kita berjalan, tulang punggung. Nah, satu hal yang saya sangat sesalkan, kenapa ketika saya jatuh saat itu, saya nggak langsung, mungkin saya bisa urut, saya bisa langsung ke dokter, menemukan solusi terbaik. Baik. Nah, akhirnya, Captain, saya melaporkan kepada perusahaan dengan kejadian seperti itu. Lalu saya sedih sekali karena saya tidak bisa bekerja. Saya harus merelakan waktu saya untuk pengobatan, untuk operasi tulang belakang juga. Lalu saya merelakan untuk tidak bertemu dengan penumpang. Padahal saya sangat senang gitu, Cap. Apalagi kalau anak kecil, orang tua gitu, Cap, di satu penerbangan, berbeda suku, berbeda budaya, kita bertemu. Dan itu ada rasa wah tersendiri, Cap. Kalau boleh tahu, orang tua pada saat itu Mbak Citra kecelakaan langsung diberitahu atau setelah keluar dari menjadi seorang pramugari, berhenti maksud saya? Nah, saya sempat menyembunyikan hal ini. Bahkan operasi pun orang tua saya sempat nggak setuju. Dan yang menemani saya operasi adalah tante saya. Saya punya tante di Grogol. Saya minta tolong jangan diinfokan kepada orang tua karena saya nggak mau mereka sedih. Ini adalah kesalahan saya harus tanggung jawab dengan kesalahan ini. Itu luar biasa banget, Mbak ya. Suatu pengalaman yang menurut saya tuh tidak bisa semua orang bisa melakukan hal-hal seperti itu ya. Benar, Captain. Baik. Ketika sekarang sudah menjadi seorang mantan cabin dan Mbak Citra juga seorang pengusaha dan salah satu mahasiswi di universitas ternama. Bagaimana waktu Mbak bisa membagi waktunya pada saat nanti tadi bekerja atau mungkin kuliah seperti itu? Wah, untuk bisa membagi waktu sebenarnya tergantung orang masing-masing ya, Cap. Karena itu adalah tanggung jawab. Dari pagi sampai sore saya akan melakukan yang namanya kuliah online, Captain. Nah, karena pandemi, banyak kampus-kampus sekolah, bahkan tempat-tempat lain yang belum buka. Jadi kita menggunakan daring, Cap. Nah, di sore hari saya melakukan aktivitas yaitu di organisasi saya dan saya branding di beberapa usaha saya. Nah, memang saat ini usaha saya agak sedikit menurun, bukan usaha saya saja, Cap. Banyak usaha teman-teman. Tapi saya melakukan apa, Cap? Saya melakukan tetap melatih kemampuan saya, melatih skill saya, seperti itu, Cap. Baik. Di malam hari, saya fokus untuk mengerjakan tugas-tugas saya, Cap. Nah, selain melakukan tugas-tugas, saya juga berinteraksi kepada keluarga saya. Jadi tetap yang namanya kuliah, usaha, bisnis, tugas orang tua, keluarga itu tetap harus setiap hari dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena ketika saya merasa, wah males banget nih kuliah, males banget nih branding untuk usaha, males banget nih organisasi. Kalau udah males itu nggak ada obatnya, Cap. Nggak ada obatnya. Jadi di diri masing-masing harus punya yang namanya komitmen, harus punya yang namanya tanggung jawab. Ketika kamu menjadi seorang pemimpin, kamu harus yang tegas dengan tanggung jawab itu. Itu kalau kalian bisa membagi waktu, kalau kalian bisa tanggung jawab dengan diri sendiri, baru bisa tanggung jawab untuk orang lain. Menurut Mbak Cita, mana yang lebih menantang, dunia usaha atau pramugari ini? Nah, Captain, untuk saya sendiri menjadi
pramugari, lalu saya beralih profesi menjadi pengusaha, menurut saya ini challenge yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Nah, menjadi pramugari saya merasakan sangat bahagia, sangat senang ketika saya bertemu dengan orang banyak, saya membantu orang-orang banyak, dan bahkan satu hari itu saya bisa bertemu 500 lebih gitu, Captain. Ya, ada komplain, kemudian ada juga yang wah terima kasih. Nah, ketika seperti itu saya merasakan wah, I'm so happy. Nah, ketika saya banting setir menjadi pengusaha, yang di sini saya harus menyesuaikan, Captain. Kenapa? Ada yang namanya market saya. Ketika market saya, wah, ini ternyata teman-teman kuliah saya. Jadi challenge saya di sini bagaimana saya menyesuaikan diri, Cap. Bagaimana saya bisa berinteraksi, karena ini adalah pengalaman saya pertama untuk menjadi seorang pengusaha, Cap. Seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah ketika teman-teman saya mungkin ada rasanya kepercayaan. Ketika kita membuka usaha, Cap, pasti ada yang namanya, wah bagus ya hasilnya, bagus ya ternyata. Nah, yang paling menantang semua menurut saya tantangan, Cap. Dan saya suka dengan tantangan. Kenapa seperti itu? Ketika saya memutuskan untuk berhenti jadi pramugari, alasan saya sudah kecelakaan, karena saya akan sulit, Cap, untuk membantu orang lain di luar sana ketika keadaan darurat. Karena teman-teman perlu ketahui, menjadi pramugari itu bukan hanya kita melayani, Cap, tapi bagaimana kita membantu mereka pada saat keadaan darurat. Oh, seperti itu, baik. Kita harus bisa berlari, kita harus bisa ya menolong mereka dalam kondisi apapun. Begitu, Captain. Itu ada yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat oleh penumpang. Lalu, ketika saya di bagian usaha saat ini, karena saya merasa jika saya tidak mempunyai pendapatan bagaimana membayar uang kuliah saya, Cap. Jika saya tidak keluar dari zona nyaman saya, bagaimana saya bisa mengembangkan bakat saya? Karena di dalam diri kita ada bakat yang luar biasa, yang teman-teman perlu tahu. Sebenarnya bakat itu semua orang miliki, namun bagaimana orang itu mau mengeluarkan bakat itu atau tidak. Nah, menurut saya itu challenge terbesar saya, Cap. Dalam hati saya, wah saya nggak bisa nih, saya nggak bisa. Tapi ternyata saya bisa, Captain. Sampai di saat ini pun saya akan mencoba terus belajar, dan belajar. Tidak hanya sampai di situ. Jadi untuk ditanya pramugari dan pengusaha punya rasa yang berbeda, punya pengalaman yang berbeda, seperti itu, Kak. Baik, Mbak, terima kasih. Tadi Mbak share value kepada sahabat Kapten Indra agar mereka sekarang ini sedang berjuang untuk mungkin mencapai cita-citanya, ingin menjadi seorang cabin crew, atau mungkin mereka berusaha di dunia di luar cabin. Seperti apa, Mbak, boleh cerita ke kita? Baik, Cap. Nah, teman-teman, saat ini mungkin banyak kita kan udah masuk di era emansipasi wanita, ya, Cap. Emansipasi wanita itu adalah kebebasan. Bebas dari yang namanya perbudakan, bebas yang namanya dari sosial politik dan dari ekonomi. Nah, jadi teman-teman merasa siapapun kalau ditanya, saya nggak punya bisnis sampingan nih, saya nggak punya plan A, plan B nih, karena kebanyakan orang terlena, bener nggak, Cap? Betul, seperti itu. Misalnya saya mereka cabin, takut untuk keluar ya dari zona nyaman ya. Benar sekali, Cap. Saya kemarin merasa wah pramugari enak nih, saya seperti itu. Tapi saya setelah corona ini saya seperti tampar, Cap. Kenapa? Saya lebih bersyukur lagi. Saya harus mempunyai cara untuk bisa keluar dari zona yang seperti Captain bilang, zona nyaman. Kemudian setelah itu, kita sebagai saya pribadi wanita, Cap, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Karena apa? Kita semua itu mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan di emansipasi wanita sendiri pun, bagaimana cara mendukungnya? Ya kita harus mendukung satu sama lain. Kita harus mencoba untuk membuka diri menjadi seorang pemimpin, menjadi ketua di organisasi, kemudian menyuarakan pendapat. Nah, jadi teman-teman di sini merasa, aduh, aku tuh nggak bisa bisnis, aku tuh nggak pinter. Hai teman-teman, it's time to wake up. Jadi jangan merasa kayak aku nggak bisa. Wah, ini udah 2021 ya kan, Cap? Iya, apapun bisa kita cari, kita gali informasinya. Bener. Ya. Seperti itu. Kita nggak tahu 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan dunia ini seperti apa. Jadi bersiaplah teman-teman. Kalau bisa punya plan A, plan B, plan C. Ketika kamu ingin mencoba suatu hal, gapailah impian kamu, raihlah impian kamu. Karena saya pribadi hanya ya kita tidur ingin bermimpi.
Namun itu bukan keinginan, kita harus mencapainya. Ya kalau misalnya kita merasa nggak yakin, itu tidak, sebenarnya manusia itu harus mempunyai keyakinan, percaya pada diri kamu sendiri. Kamu mempunyai potensi yang luar biasa, kamu mempunyai bakat yang luar biasa. Sebagai wanita kita nggak boleh yang namanya lemah, kita nggak boleh, wah saya hanya seperti ini, tidak. Saatnya kita harus berkembang, saatnya kamu harus menjadi seorang pemimpin, saatnya kamu harus memiliki sebuah pekerjaan yang membuat keluarga, yang membuat orang-orang sekitar kamu bangga. Jadi ya ini emansipasi wanita, saatnya di emansipasi wanita. Berkembanglah sesuai apa yang kamu inginkan, gapailah apa yang kamu ingin gapai. Itu, jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk bermimpi. Hadapi COVID ini bersama-sama, taati protokol kesehatan. Saya berharap kita semua di sini dalam keadaan sehat selalu ya, Cap. Betul seperti itu. Para sahabat Kapten Indra, hidup itu dinamis. Bagaimana kita bisa mendengar cerita-cerita positif dari Mbak Citra Eka, baik perjuangan maupun tantangan. Yang terpenting, bagaimana kita meresponnya. Tantangan pasti akan ada, dan setiap tantangan akan ada kesulitan masing-masing. Namun yang terpenting, bagaimana kita menikmati prosesnya, dan selalu berpikiran positif lewat setiap perjalanan jadi bagian keberhasilan tujuan kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam Yoke, see you.